Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad tanggal 15 Zulhijjah 16 ya? 16 kali 15 Zulhijjah 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Kita dapat berkumpul bersama di Masjid Al-Furqan ini setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kita menunggu datangnya salat isya, intizarus salah ba'da salah, menyiapkan diri untuk salat berikutnya setelah salat sebelumnya. Kita isi dengan kajian-kajian agama Islam yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, karena ini adalah merupakan tambahan yang sangat bermanfaat. Orang yang bisa beramal dalam Islam adalah orang yang mengerti Islam. Mengerti kepada agama Islam itu, kata Imam Syafi'i, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Sungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Kepahaman kepada agama Islam itu didapat dengan berusaha memahami agama itu dengan baik. Dan itulah tanda Allah mencintai hambanya. Nabi menyatakan Allah mencintai hambanya dengan apa? Dengan dipahamkannya terhadap agamanya yang mulia ini. Pada kajian malam hari ini, ulun ingin sampaikan tentang amal-amal yang diganjar dengan surga. Dengan amal itu dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan surga. Bukankah itu impian kita semuanya? Kita ini kan kadang-kadang mau nyaman tapi jangan banyak prosesnya. Jangan berliku-liku. Ini beberapa ayat dan beberapa hadis-hadis sahih yang ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agar dengan amal-amal itu Allah akan berikan indahnya surga. Ada kadang-kadang yang diceritakan tentang surga tidak tertarik. Surga seolah-olah sesuatu peristiwa yang tidak pasti menurutnya. Satu peristiwa yang diada-ada. Tidak percaya dengan surga berarti tidak percaya dengan Al-Quran. Karena tidak sedikit ayat Allah yang berbicara tentang surga dan berbicara tentang neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus basyiran wa nadhiran. Nabi diutus pembawa kabar gembira dengan surga bagi yang taat, wa nadhiran, dan membawa kabar
ancaman bagi orang yang maksiat. Lagi pula kadang-kadang yang membuat kita tidak tertarik dengan berita-berita surga atau berita-berita neraka, karena otak kita hari ini diisi setiap hari dengan berita-berita apa yang ada di dunia ini. Yang selayaknya kita tidak perlu tahu, kita paksakan untuk tahu. Padahal di dalam Islam itu kalau kita tidak perlu tahu, tidak perlu kita mengetahui. Jadi yang kita tuntut untuk tahu adalah yang diwajibkan kepada kita untuk mengetahui. Kalau kada diperintahkan, apalagi sesuatu yang kita tuntut itu hubungannya dengan orang lain, dengan mendiskreditkan, dengan menjatuhkan, dengan mencaci, menghina, itu tidak perlu. Kita pikiran terarah ke sana hari ini. Sehingga dalam keseharian jarang sekali kita mengingat tentang surga dan tentang neraka. Pada saat diceritakan kita tidak tertarik. Karena kita tidak pernah bertamasa ke surga dan tidak pernah bertamasa ke neraka. Sekali-kali kita tengok surga, sekali-kali kita tengok neraka. Apakah kita mencemplung ke neraka? Tidak. Yang ulun maksud menengok surga, menengok neraka, bacalah ayat-ayat dan hadis-hadis sahih yang sampai kepada kita yang bercerita tentang indah dan nikmatnya surga. Maka manusia akan tertarik dengan surga itu. Coba Pak, bagaimana kita tidak tertarik? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. Apalagi sambungannya? وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. Surah apa itu Pak? Al-Waqi'ah. Ya, Al-Waqi'ah. Surah Waqi'ah. Beberapa ayat itu aja sudah kita tertarik. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Kita mau pilih buah apa aja nanti di surga itu ada. Jadi kadada nang bemusim kadada. Mun kita di dunia nih kadang-kadang buah-buah yang masa lalu tuh punah. Anak-anak yang lahir tahun 80-an atau lebih muda lagi, takutnya belangkasua kada tahunya. Padahal pohon belangkasua itu di belakang rumah bari. Karena munting, uranji, itu artinya buah-buahan yang ada di dunia ini punah. Di surga tidak. Apa aja yang mau kita pilih? Walahmi tayrin mimma yashtahun, kata Allah. Dan daging burung mana yang kita pilih? Wahurun in. Ada bidadari di surga itu yang matanya jeli. Kayak apa matanya jeli itu? Allah sendiri yang jelaskan. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Seperti permata yang tertata dan tersimpan rapi. Jaza'an bima kanu ya'malun. Itulah balasan bagi orang yang beribadah. Balasan bagi orang yang beramal. Di sini sudah tertarik kita. Indahnya surga. Belum lagi Allah sampaikan di dalam surah Waqi'ah lagi, wa faqihatin katsirah la maqtu'ati wala mamnu'ah. Buahnya banyak. La maqtu'ah, kada terbatas, kada bermusim. Kalau hari ini hendak mencari durian, ada bang durian Bangkok lah. Hanya negara-negara nang larang-larang harganya terang. Apalagi kalau buah itu musim. Mencari rambutan nang kada ada ini. Wala mamnu'ah, dan kada ada nang melarangnya. Kalau kita buah-buahan ada milik seseorang, kita minta izin. Kalau di surga buah itu milik bersama. Kemudian fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di surga itu banyak juga buah-buahan
Dan di antaranya nakhlu wa rumman, kurma dan delima. Kurma dan delima. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat kutubuha tazrila. Cerita surga lagi. Di surga itu kata Allah ada naungan-naungan yang di atas kepala kita. Kadada kepanasan, kadada sampai bapacul baju. Ada naungan-naungan yang menaungi kita. Dan buah-buahan yang mudah untuk dipetik. Buahannya apabila pohonnya tinggi, namun kada dinaiki atau dijulukkan kayak itu. Kalau buah-buahan di surga, manakala kita ingin mangga, maka mudah untuk kita ambil. Makanya Allah sebutkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Yang namanya surga itu sesuatu yang tidak pernah terlintas di dunia, tidak pernah kita lihat di dunia, kita lihat di sana. Sesuatu yang tidak pernah kita dengar di dunia, kita dengar di surga. Dan sesuatu yang tidak perlintas, senangnya hati kita di dunia. Hari itu kita mendapat kesenangan yang tidak terbatas. Kemudian Allah sampaikan, orang yang di surga itu tidak pernah merasakan kesedihan sampai di waktu dia sedih di dunia pun terlupakan. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu kullama ruziqu minha min samaratir rizq qalu hadzal ladzi ruziqna min qabli wa utubihi mutasyabiha. Itu ujar orang surga. Padahal dia tidak pernah merasakan itu. Manakala Allah berikan buah-buahan yang nikmat di surga. Dan mereka berkata, rasanya buah ini dulu pernah Allah berikan. Padahal tidak pernah diberikan. Jadi kenikmatan surga menutup segala kesedihan masa lalu. Orang yang dimasukkan ke surga itu ditanya, apakah di dunia pernah sedih? Tidak pernah sedih. Nikmatnya menutup segala bentuk kesedihan. Kedahsyatan siksa neraka menutup segala kebahagiaan di dunia. Orang yang bahagia di dunia, apa keperluan hidup bisa diambil, bisa didapatkan. Kemudian masuk neraka, ditanya, apakah Anda pernah senang di dunia? Tidak, katanya. Aku sedih selama-lamanya. Ini kesedihan neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah, maksud ulun patut hal-hal yang kayak ini kita apa? Kita baca. Kita baca. Seimbanglah. Kalau pagi kita baca koran, imbas subuh kita baca Quran seyogianya. Hendak tahu tentang berita di dunia, tahu juga berita akhirat. Sekali-kali bacanya yang Al-Quran pakai terjemah, sehingga dari ayat ke ayat kita nikmati bacaan itu. Karena dengan penjelasan yang tuntas. Nah, Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan beberapa ibadah kepada manusia yang apabila dilakukannya ibadah itu masuk surga. Yang pertama di antara ibadah itu adalah Allah sampaikan di dalam surah Al-Imran ayat 15. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Bagi orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, kepada Allah. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan siapkan surga. Yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Perlengkapan sungai di surga menambah kenikmatan. Sekalipun kata orang yang tidak yakin kepada Allah dan kepada Al-Quran,
Pantas saja kalau di Al-Quran itu menceritakan tentang surga dan sungai-sungai. Karena Al-Quran ini turun di padang pasir yang tidak ada sungai. Itu katanya. Di Makkah itu kan, Madinah jarang terdapat sungai. Maka Allah cerita tentang sungai dan itu menggembirakan. Tidak seperti itu. Tidak. Kita akan menjabarkan yang lebih salah lagi jika kita punya pemikiran seperti itu. Kemungkinan kalau Al-Quran itu turun di Banjarmasin, Banjarmasin kan kota 1000 sungai. Bisa ada sungai lagi, Allah Ta'ala bercerita. Artinya, apa yang Allah sampaikan, jangan pernah kita nilai dengan pikiran kita yang lemah dan kotor itu. Mau Allah cerita unta, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana kamu tidak pernah berpikirkah Allah menciptakan unta itu? Pantas saja kata orang liberal. Karena di Makkah itu banyak unta. Coba jika Al-Quran itu turun di Halabio. Apa? Itik. Kotor ini pikiran. Kotor luar biasa. Mendekti Al-Quran. Al-Quran itu digambarkan seperti pikiran yang tidak benar. Orang beriman itu kan modalnya hanya dua. Apa yang melihat, apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul, apa yang kita bisa ucapkan. Sami'na wa ata'na. Kami mendengari Allah, kami taat, sudah selesai. Sudah selesai. Pada saat kita mendapatkan sesuatu yang berupa larangan dari Allah dan Rasul, tinggalkan. Tapi pada saat dia menemukan larangan itu, kemudian dia korek-korek, ini kenapa jadi terlarang, kan ini baik-baik. Oh, itu sudah tidak sehat imannya. Tidak sehat imannya. Apabila Allah melarang, Allah Rasul melarang, jangan lagi kita pertanyakan. Karena ilmu Allah tidak ada batasnya dibandingkan dengan ilmu kita. Wa qalilun, dan sangat sedikit ilmu kita, dan itu pun Allah yang memberi. Jadi manakala kita sombong dengan keilmuan, apalagi mendahului apa yang Allah sampaikan, atau memprotes apa yang Allah sampaikan, ini iman yang tidak beres. Jamaah rahimakumullah, Allah bercerita surga, dan hampir setiap ayat yang Allah bercerita surga, selalu Allah kelibatkan kalimat berikutnya, jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apakah hanya Allah bercerita tentang air yang mengalir deras dan bening? Tidak. Tidak. Wa nahrum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai dari susu yang tidak pernah berubah warna dan rasa. Kalau sungai dari susu itu kada umurnya sehari 2 hari. Kalau kita bawalah susu hari semalam diminum malam ini, apa kabar? Basi. Wa anharum min khamrin lazzatul lisyaribin. Ada sungai dari khamar. Setiap orang yang meminumnya merasa lezat. Makin banyak diminum makin lezat, makin banyak diminum makin lezat. Coba khamar di dunia. Makin banyak diminum makin teler. Minum makin banyak, makin teler, makin banyak, makin teler. Artinya, jangan pernah samakan khamar di dunia dengan khamar di akhirat. Dan bahkan Nabi sampaikan, pecandu miras di dunia tidak akan dapat meminum khamar di akhirat. Khamar pelengkap kelezatan, lazzatul lisyaribin, lezat bagi yang meminum. Wa anharum min asalim musaffa. Ada sungai dari madu yang disaring bersih. Madunya madu asli. Sungai dari madu. Hati kita akan goyang tanpa iman. Tapi kita semua itu kita imani dengan tidak pernah ragu sedikit pun. Maka kita semua berusaha untuk mendapatkan surga itu. Allah tunjukkan, jadilah engkau orang yang bertakwa. Allah akan berikan surga itu. Lilladzina taqaw inda rabbihim, bagi orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka.
Allah akan berikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa azwajum mutahharah, dan Allah berikan istri-istri yang suci. Istri-istrinya suci. Apakah istri kita tidak suci? Hari ini suci, tapi kesucian yang dimaksud kata ulama tafsir apa? Pertama, istri-istri kita di akhirat tidak menstruasi lagi, kada haid lagi. Oh, pantas saya kada haid, bineku meninggalnya 90 tahun. Bukan itu. Yang meninggal 90 tahun, 100 tahun atau lebih masuk surga kembali umur seperti muda. Salasun wa salasun. 30 sampai 33. Ini umur produktif, Pak. Umur produktif. Umur stamina luar biasa. Itulah umur kita di surga. Dan tidak haid lagi istri kita waktu itu. Kemudian azwajum mutahharah, wanita kata ulama tafsir yang tidak pernah BAB. Kada repot lagi mencari toilet kemana-mana. Karena di sana tidak ada toilet. Orang surga kada nang behiranya, maaf. Kada ada. Jangan BAB, tentu saja kada ada. Sesuatu yang dianggap menyengsarakan kada ada di dunia, kada ada di surga. Di surga itu kenikmatan. Terus makanan yang dimakan, buah, daging, dan macam sebagainya, kemana? Memproduksi keringat, yang keringatnya seperti misik. Kalau hari ini kita berpaluhan, apa kabar? Berjauh kawan. Habis olahraga, keringatnya kada nyaman, lalu dihirup. Dicium. Itu keringat di dunia. Di akhirat nanti keringat itu digantikan seperti misik. Misik tuh minyak wangi, ambar kasturi. Ada seorang laki-laki berkulit hitam menghadap kepada Nabi, melaporkan kekurangannya. Ya Rasul, saya laki-laki berkulit hitam, muka saya jelek, keringat saya berbau. Muntinurri, ana rajulun aswad qabihul wajhi muntinurri la malali. Saya laki-laki berkulit hitam, muka saya jelek, keringat saya berbau, wahai Rasul, dan saya miskin. Apa yang diinginkan oleh laki-laki ini? Setelah dia menyampaikan kekurangan-kekurangan dirinya, dia bertanya kepada Nabi, jika hari ini saya berperang bersama sahabat, melawan orang-orang kafir, kemudian saya terbunuh sebagai syahid, fa aina ana? Allah tempatkan saya di mana, wahai Rasul? Dikiranya Allah bagi-bagi surga itu melihat warna kulit. Nabi katakan, Anda akan masuk surga, wahai sahabatku. Bangkit semangatnya. Pada suatu peperangan dia ikut berperang. Dia berkecamuk melawan orang kafir, dan orang kafir menganggap ini membahayakan. Artinya dia ingin dapatkan surga, bukan berarti datang ke medan perang. Musuh-musuh, silahkan gorok leher saya hanya ingin mengambil surga. Tidak, dia masuk dalam medan perang, berjuang dengan kemampuannya. Qadarullah, Allah yang menentukan dia tersungkur sebagai syahid. Setelah berkali-kali ditebas oleh pedang-pedang musuh, sahabat mulai mengumpulkan jenazah-jenazah yang jadi syahid. Melaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul, sahabat kita yang kulit hitam itu ternyata syahid. Nabi mendatanginya, Nabi berdiri di samping jenazahnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qad bayyadallahu wajhaka wa tayyaba rihaka wa aktsaru malaka. Wahai sahabatku, Allah telah jadikan mukamu yang jelek itu ganteng sekali. Wa tayyaba rihaka, Allah ganti keringatmu yang berbau itu dengan keringat yang wangi luar biasa. Itu keringat orang di surga itu kan ada bau-bauan. Jadi reksona kan ada dijual di sana. Kalau di sini takutan keringat bau 2-3 kali menggosok. Dasar bau juga, mbah itu. Wa tayyaba rihak, Allah buat wajahmu menjadi wangi. Wa aktsaru malak, Allah banyakkan hartamu nanti di akhirat. Karena apa? Nabi juga berdiri di hadapan jenazahnya. Jemaah rahimakumullah, ketakwaan adalah jalan pertama menuju surga.
Ada jalan lain? Ada jalan lain. Paling tidak ada dua jalan yang Nabi sampaikan pada saat sahabat bertanya, ceritakan kepada kami wahai Rasul, amal apa yang menjadikan asbab manusia dimasukkan ke surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, taqwallah wa husnul khuluqi. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ibnu Qayyim menjelaskan hadis ini, takwa kepada Allah menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Tentu orang yang takwa itu terjalin hubungan yang baik dengan Allah. Allah tidak pernah memarahi orang yang taat. Wa husnul khuluqi, kata Ibnu Qayyim, baiknya akhlak itu dia menjalin yang baik dengan hubungan sesama manusia. Artinya surga itu didapat pada saat dia memiliki hablum minallah dan hablum minan nas. Jangan mentang kita sholat 5 waktu, jangan mentang kita sholat malam, jangan mentang kita umroh 2-3 kali setahun, lalu hubungan dengan manusia putus, dengan tetangga 12 tahun kada pernah bertegur sapa, saudara sendiri dimusuhi, orang tua karena membagi waris dianggap tidak adil, dilaporkan ke polisi, ke pengadilan. Oh, tertutup jalan menuju surga. Surga itu dibuka dengan 2 jalan, hablum minallah dan hablum minan nas. Kita baik dengan Allah, dan bukti dari kebaikan dengan Allah itu akan melahirkan baiknya dengan sesama manusia. Bagaimana dia baik dengan sesama manusia? Dia berkata yang baik, dia berbuat yang baik, ucapannya tidak pernah menyakitkan kepada orang lain. Itu lahir dari hablum minallah yang baik. Hablum minallah yang baik akan membuahkan hablum minan nas yang baik. Kalau ada orang yang taat tapi dengan manusia kasar, itu belum beres itu ketaatannya. Perlu ditinjau kembali, perlu diperbaiki. Karena kebaikan hubungan dengan Allah pasti akan melahirkan baiknya hubungan dengan sesama manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang dipraktekkan dalam kehidupan itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian siapa lagi yang akan diberikan janji dengan surga? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, diriwayatkan Imam Muslim, apa kata Nabi? Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah bi qat'aha min zahri tariq kanat tu'zin nas. Coba, ini kita anggap enteng benar Pak ini. Aku melihat seorang laki-laki bolak-balik menikmati surga. Dia bolak-balik di surga, bukan kebingungan, tapi nikmat begitu banyak di surga. Karena apa? Karena dia pernah memotong satu kayu yang tumbang ke jalanan, yang membuat jalanan terganggu, maka dipotongnya ranting-ranting itu, sehingga jalanan itu aman kembali. Artinya, jangan jua seolah-olah orang jalan kada nyaman. Umpamanya, tapi kada ada pang di Banjar pinanya. Tanah sidin, ditumbang akan sidin pohon, kada boleh lagi lewat pada di sini, karena aku kada dipilih jua. Oh, ini bahaya ini. Jadi, aku melihat laki-laki menikmati indahnya surga pada saat dia membersihkan jalan dari tumbangnya satu dahan kayu yang mengganggu di perjalanan. Tidak itu aja yang mengganggu. Apa? Duri yang ada di jalan disingkirkan. Kalau di Banjar jarang jual duri itu ada. Apa yang ada? Paku yang kadang-kadang wallahu alam kita husnuzan aja, ujar sengaja dihambur. Ada mungkin ada yang menghambur paku putiki, ya, ambil, bersihkan. Ingat dengan surga itu nilainya. Surga nilainya. Artinya ini kita anggap sesuatu yang biasa, padahal memiliki nilai yang luar biasa. Semua menyangkut tentang kehidupan masyarakat. Para jamaah sekalian, rahimakumullah. Allah
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi orang yang mendapatkan surga itu. Dalam surah Al-Fajr ayat 28 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu Akbar. Wahai orang yang memiliki jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu yang telah meridhoimu dan kamu ridho kepada Allah, saling meridhoi. Wadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Siapa yang Allah suruh masuk ke dalam surga? Jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Tidak semua orang bisa paham apa nafsul mutmainnah. Mungkin bagi seorang laki-laki yang punya istri namanya mutmainnah, oh jangan-jangan biniku masuk surga. Hehe, jadi ibu-ibu. Bukan. Ada Pak pengertian ulama tafsir apa nafsul mutmainnah itu, jiwa yang tenang itu, yaitu mereka yang tidak meragukan sedikit pun keimanan kepada Allah Ta'ala. Artinya orang yang syirik bukan jiwa yang tenang, itu jiwa yang bimbang. Orang yang syirik bukan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah menerima keyakinan 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Uniknya pada saat bergelimang dalam kemusyrikan yang luar biasa, masih mengaku-ngaku golongan kamilah yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Padahal di mata Allah tuh kadada yang lebih besar dosa itu daripada syirik. Kadada. 2 kali dalam surah An-Nisa Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan sudi mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan ampuni dosa selain daripada itu. Semua ulama tafsir berpendapat yang tidak diampuni oleh Allah dosa syirik itu pada saat dibawa sampai sakaratul maut. Jika diselesaikan sebelum mati, kita jujur yang ada di masjid ini, bapak-bapak, ibu-ibu, masa lalu kita 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun terjebak kepada hal seperti itu. Karena lingkungan kita melakukan itu, kadang-kadang kita umpat-umpatan juga melakukan itu. Artinya terjebak kepada syirik. Asal jangan kita bawa sampai mati. Pada saat sebelum kematian terjadi, selesaikan dengan Allah penyelesaian dosa syirik satu-satunya dengan Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Kita minta ampun kepada Allah, kita bertaubat, kita tidak ulangi lagi. Dan kita buktikan bahwa kita minta ampun sebelum mati itu, kita mampu mengumandangkan kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid itu? La ilaha illallah. Ini wajib di waktu hendak mati diucapkan. Karena jaminan untuk mendapatkan surga bagi orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Tapi manakala kehidupannya penuh dengan kemusyrikan, kemungkinan besar di waktu hendak mati, jika tidak bertaubat, tidak mampu mengucapkan itu. Tertutup lidah ini, tidak bisa mengatakan kalimat yang mulia itu. Dan itu satu-satunya yang diperintahkan oleh Nabi untuk diajarkan kepada orang hendak mati. Mau memiliki jiwa mutmainnah, berantas segala bentuk kemusyrikan. Keluarkan paham-paham pensekutuan kepada Allah dalam keluarga kita. Mulai dari diri kita sendiri, anak, istri, dan cucu-cucu kita. Jangan terlibat dengan paham-paham menyekutukan Allah. Karena dosa itu kada bisa Allah mengampuni kecuali kita yang meminta ampun. Kalau kita pernah berdosa, belum sempat taubat, tapi bukan syirik, kemudian kita mati, kita punya anak 2 orang, 3 orang, 10 orang,
Apalagi yang ke-10-nya, yang laki, yang perempuan, hafiz Al-Quran semuanya. Ya, jika tidak hafiz Al-Quran pun, asal anak kita mau mengangkat tangan kepada Allah, Rabbighfirli waliwalidayya, dilakukannya setiap sholat 5 waktu. Setiap sholat 5 waktu, 10 anak berarti 50 kali dalam sehari doa itu terkirim kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Kemudian orang tuanya ditempatkan Allah di surga, dipakaiani dengan pakaian surga, diberikan mahkota di kepalanya dengan mahkota surga. Apa kata orang tua kita waktu itu? Ya Allah, ya Rabb, hamba ini pendosa. Banyak sekali dosa hamba. Sedikit sekali ibadah yang hamba laksanakan. Tapi kenapa hamba ditempatkan di tempat yang mulia ini? Tahu diri orang tua kita. Dan bukan protes, bukan tidak mau menerima, tapi dia ingin tahu di mana, kenapa? Karena hamba banyak dosa. Apa yang dikatakan kepada orang tua kita waktu itu? Bistighfari waladika laka. Ini terjadi karena permohonan ampun anak-anakmu kepadaku, kata Allah, untuk kalian berdua. Jadi minta ampun kepada Allah untuk diri kita dan kedua orang tua. Ini adalah satu bukti kebaktian seorang anak kepada orang tua, sekalipun orang tuanya sudah wafat. Masih bertali, masih berlanjut ketaatan itu dengan kalimat yang simpel, hafal berataan, tidak semuanya melaksanakan. Ini yang ditunggu doanya orang tua tuh setahun sekali. Itu pun yang disuruh berdoa siapa? Orang lain. Orang lain disuruh berdoa. Ini doakanlah arwah mama, arwah abah, berkumpul nih. Beratus di rumah. Arahat berdoa, bersuruh. Di mana kita ikhlas? Nah, keluaran kambing rahat berdoa. Ini khusyuk, doa ini ibadah. Doa ini ibadah, harus khusyuk. Tapi bagaimana kita mengangkat tangan yang satu, tangan yang lain bersurung. Lewat pindah dagingnya, diandaknya di halaman di hadapannya. Karena ada kehusuan tuh. Jadi itu jangan diharap. Kita berdoa setiap waktu untuk orang tua kita. Maaf kalau ingin ulun sampaikan, anak durhaka kalau hanya berdoa kepada Allah setahun sekali untuk orang tua kita. Dan tidak pernah disyariatkan kepada kita berdoa itu setahun sekali. Berdoanya tuh setiap hari, setiap waktu. Buktikan kepada Allah bahwa kita anak yang berbakti dari hidup sampai mati. Apalagi seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya dalam usia yang masih anak-anak. Apa kita bisa berbakti? Umur 5 tahun, umur 6 tahun, ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Hari ini ditinggal sudah 30 tahun. Anaknya belajar ilmu, mengaji, menghafal Al-Quran. Ada penyesalan di dalam jiwa, tapi tidak perlu disesali karena Allah yang menentukan umur manusia. Ciptakan ketaatan setelah orang tua kita mati. Berdoalah kepada Allah untuk meminta ampun atas dosa-dosa orang tua kita. Bapak-bapak, hadirin rahimakumullah. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang di dalam keimanannya tidak bercampur dengan kemusyrikan. Dan ini yang dipanggil oleh Allah. Apa panggilannya? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kemudian siapa lagi? Ibadah apa lagi yang dijanjikan surga? Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Ya Bilal. Bilal ini sahabat Nabi. Hari ini Bilal itu jadi jabatan muazzin. Di kampung-kampung kan ada orang nyambat muazzin. Lihat di tulisan di papan tulis, Bilal si Fulan, Atib si Fulan. Padahal Bilal itu nama. Bilal itu nama, jabatannya muazzin. Tapi karena baiknya seorang Bilal,
digambarkan seorang muadzin ini seperti Bilal. Ya Bilal, kata Nabi Muhammad SAW. Itu Isa kata dia. Kalau untuk alhamdulillah. Haddatsani bi arja' amalin amaltahu fil Islam. Kisahkan panglonaku, ujar Nabi. Kisahkan lonaku, hai Bilal, bercerita kepadaku amal apa yang kada putus-putus engkau kerjakan dalam Islam. Rendahnya jiwa Nabi itu, Pak. Bilal ini sahabatnya berkulit hitam, ada bersamanya, tapi Nabi tidak mengetahui amal apa yang dikerjakan oleh Bilal. Tapi Nabi tahu ganjaran yang didapatkan Bilal. Ceritakan kepada aku, hai Bilal, amal apa yang terus-menerus kau kerjakan. Dan Nabi mengatakan alasan itu. Fa inni sami'tu duqa'na laika fil jannah. Aku mendengar bunyi sandalmu di surga. Plek, plek, plek. Artinya Bilal itu akan masuk surga. Telinga Nabi dibuka hijab oleh Allah, mendengar Bilal berjalan di surga. Padahal Nabi berhadapan dengan Bilal itu. Amal apa ikam? Ujar Nabi. Maka Bilal berkata, apa kata Bilal? Ma'amilta amalan arja indi anni lam atataharu tahuran fi sa'ati lailan aw naharan illa salata bitahlik. Ya Rasul, nang ulun kada pernah tinggalkan tuh setiap ulun berwudu malam atau siang, kemudian disambung dengan sholat dua rakaat. Sholat 2 rakaat. Ulama menyebutkan sholat ini sholat apa? Sunnah wudu. Itu terus menerus ulun kerjakan. Seberataan kita tahu, tapi kadang kawat praktekkan. Padahal janjinya apa? Janjinya surga. Kada tertarikkah kita menciptakan Bilal-Bilal di akhir zaman dengan mempraktekkan amal-amal yang diberikan kepada Bilal? Dan Rasulullah SAW mengatakan, Bilal masuk surga 2 rakaat setiap selesai wudu. Nabi SAW katakan, siapa yang berwudu kemudian sholat 2 rakaat dengan tidak berjarak jauh dari wudunya dan sholatnya, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Artinya, kalau wudunya di Sungai Andai, sholatnya bukan di Al-Furqan, kejauhan. Sempatkan di rumah sholat 2 rakaat setelah kita wudu. 2 rakaat setelah wudu mengundang datangnya surga kepada kita di akhirat. Itu yang dapat ulun sampaikan. Masih banyak, Pak, amalan-amalan yang disampaikan kepada kita agar kita dimudahkan untuk mendapat bagian surga. Ulun berdoa dan pian berdoa hari ini, mudah-mudahan kita seberataan Allah kumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.